lagi di Nilai Sidoarjo. Kali ini saya berada di Desa Sambilulu, tepatnya di rumah Ibu Tiah, karena dia tahu sejarah zaman Jepang, Belanda sampai matinya meninggalnya Bung Karno. Mungkin kita bisa tanya-tanya langsung kepada Ibu Tiah. Bu, terkait sejarah zaman Jepang, sampai itu eling enggak? Zaman ngomong Jepang itu. Eling zaman Jepang. Nah, sampai cerita. Dari zaman Jepang sampai umur berapa? Umur 16. Umur 16. Nah, dari umur 16 itu sampai apa ae? Sampai waktu zaman samono. Tak jalakna iku ah. Tak jalakna biyen umur 16 itu nyambut gawe. Nang Surabaya. Nderek Cina. Di genduk-genduk. Iku wis sepi wis mari perang-perangan. Jepang wis aman, Jepang aman. Gak berani Jepang aman. Anak ini nyekel pabrik. Jepangnya di pabrik anak ini. Daerah Bilang itu dibangun pabrik. Pabrik Jepang. Pabrik Jepang, Jemendo. Itu ya kerjanya Jemendo, kerja Bilang Jepang. Perusahaan apa dulu? Lain Perusahaannya? perusahaannya aku bukan bagus tanah, itu bagus apa tuh? Aku Goni. Terus selain perusahaan tadi zaman umur 16 wis kerja nang perusahaane Jepang. Neng wilayah Gilang sampai wilayah Jemendo. Nah, waktu itu wis kan perang ya. Aman. Wis aman. Jepang aman. Terus setelah kerja itu apa ae sing diolehi? Setelah kerjaan nggak ada apa cuma ya masak-masak, nyapu, ngepel, kerja Cina itu. Cina atau Jepang? Enggak, kamera Jepang. Oh, kamera Jepang. Tapi wis ana melu Cina. Jepang lah pabrike. Oh, pabrik Jepang mau ning nggo Gilang ambek nggo Jemendo. Terus sampai melu kerja ning nggo Cina. Rumah tangga. Oh, ngono. Terus nang kerjaan kono iku apa ae? Ngepel, nyapu, ngomong. Terus sekolah. Iku tahun piro ya, Bang? Tahun itu aku 16 itulah asalnya itu. Itulah asalnya. Sampeyan lahir tahun piro ya? Bapak aku itu mati. Berarti waktu Jepang njajah nang nggo Indonesia termasuk nang kene iku sampeyan umur 16. Tapi 16 iku wis aman. Wis mari perang aman. Mari musi-musi. Nah, umur sakmono iku melu musi nang ndi ae sampean? Nang Jombang. Jombang. Mlaku, Pak Sepur. numpak sepur. Ya pemirsa, jadi Ibu Tiah ini pada umur 16 sudah kerja di perusahaan di rumah tangga Cina. Dari waktu dulu sudah ada Cina, cuma perusahaan Jepang memang ada di Desa Gilang sama Desa Jemendo. Nah, setelah perang itu sebelum Jepang menang kan sampai musim zaman Belanda, zaman Jepang. Tadi zaman Jepang tuh dia itu musi, jadi ikut musi ke daerah Jombang. Tapi enggak ikut itu jadi anggota pasukan apa? Nggak ikut apa-apa. Enggak ikut apa-apa. Orang Jadi, biasa tani. orang biasa tani. Tadi umur 16 orang biasa tani. Nah, kemudian zaman Belanda, Jepang setelah selesai itu ada penjajah lagi namanya zaman Belanda, penjajah Belanda. Nah, Belanda itu sampai umur berapa? Sekarangnya tujuan itu. 17 tahun. Jadi sudah nggak ikut
pembantu Cin? Ya, Enggak. Rai. Oh, libur. Lajeng derek orang Belanda itu tapi sing kerja tetap kerja sini boleh ambil Jepang. Oh, berarti Tak diusir. Oh, berarti waktu ada penjajah baru Belanda itu Masih ada. Jepang masih ada. Jepang sih tetap duduki. Duduki. Pegawai orang Belanda itu pegawai. Oh, Belanda pegawai. Nah, Tapi Cina tadi enggak pegawai ya? ya, Cina itu sudah usir pulang semua. Usir pulang semua. Hmm. Nah, waktu ada penjajah Belanda datang ke Indonesia, itu sampai tadi apa? Ya, biasa. Tadi masalah biasa. Cuma sampai kerja di orang Belanda lagi, ikut Iya. Belanda. Iya, di Surabaya sana. Jadi pemirsa, setelah zaman Jepang, tadinya Ibu Tia itu ikut orang Cina kerja sebagai rumah tangga. Nah, setelah ada penjajah Belanda, dia kerja ikut Belanda di Surabaya. Nah, apa kira-kira selanjutnya? Kita tanya lagi. Setelah di Surabaya menjadi pembantu atau buruh orang Belanda, bagaimana kehidupannya? Ya, enak biasa. Belanja pulang jam 4, jam 3, jam 8, jam 7, datang di rumahnya. Berarti berangkatnya jam 7, pulang jam 8 malam. Ya, 4 sore. Oh, 4 sore. Itu selama berapa tahun? Ada setahun. Setahun. Nah, setelah kerja di Belanda tadi itu kan akhirnya dikuasai Belanda. Nah, waktu dalam penguasaan penjajah Belanda, apa yang terjadi di wilayah terutama di desa Sambibu? Nggak enak. Perang. Perang. Merangi Indonesia. Belanda merangi Indonesia. Terus kalau di desa Sambibu ini dulu katanya ada tempat atau yang dibom atau sebagai tempat camp Ya, itu penjajah apa pribumi? penjajah Belanda. Belanda berarti dulu menduduki di desa Sambibulu ini. Ya, Kletek. Oh, desa Kletek. Ya, Terus untuk Sambibulu ini tentara Kasbulo itu. ya. Maju, merangi dulu. Memerangi. Ya, Terus setelah Belanda, nah ini kan Ibu Tia ini umur 17. Itu kawin tahun berapa? kawin saya tahun 16. Tahun 16 itu berarti 1916. Ya, tapi saya nanti 16 itu sudah tidak mau pegatan. Sibak-sibak. Tuh. Nah, setelah 1916 dalam perjalanan, nah itu ketemunya itu di mana itu? Di rumah saja. Nggak, Bang? Satu masakan tua. Oh gitu. Terus suami Bu Tia dulu sebagai apa? Ya, biasa. Orang kerja ya biasa-biasa itu kami. Tani. Kemudian di desa Ambulu katanya dulu ada tempat yang dibom sama Belanda. Itu wilayah daerah mana itu? Beringin. Oh, Beringin. Ya, Sambibulu enggak? ya. Beringin. Ada Pak Kaji, namanya Kaji Sam. Itu bakar genteng. Ya, terus Disuplin hari ukur dilihat tahu dibom merecep pulang kena ini juga kena. di Indonesia tadi waktu zaman Belanda itu di Beringin itu ada rumah bakar apa itu, tapi waktu dilihat dari teropong Belanda, Ya, satelit. kendaraan Nah, dari pesawatnya Belanda, nah akhirnya dibom. Nah, bom itu dua, kena Beringin sama kena Bilan.
Nah untuk Sambi Bulu sendiri enggak? Enggak, selamat. Selamat. Terus untuk pasukan-pasukan Indonesia atau pasukan Hasbullah untuk di Sambi Bulu dulu banyak ya? Iya, banyak. Tinggal itu rumahnya Kak Jijen itu. Itu termasuk peninggalan. Ada kampung markas. Markasnya banyak ini. Rumah besar-besar itu banyak. Markasnya Hasbullah. Berarti yang rumah-rumah besar di desa sini dulu itu sebagai sarang atau markasnya tentara Indonesia, tentara Hasbullah. Selain ini apa yang ditahu sama itu? Habis itu yang menang Perang. ini orang Jawa itu menang. Terus Gila, menang. untuk kemenangan merdeka itu 45 itu ya. Nah setelah itu kan ada Gestapo. Nah itu gimana itu cerita Gestapo? Apakah Ibu Tia tahu? Tapi itu saya sudah nggak kerja, tapi nek apa itu tahu sih aku. Tempat tapi nek Ya 45 perang kemerdekaan 45. Oh tahu aku nggak usah kerja ikut Belanda yang mana. Tapi rame-rame Surabaya rumah gede-gede tutup blok-blok tidak ada orang jualan itu angkatan-angkatan ini pakai angin suwek-suwek kabeh sejumlah orang nangis semua sepatunya rusak kabeh semua nangis orang-orang kita orang Jawa ini lihat depan. Nah waktu itu Ibu Tia sudah di rumah apa masih di Surabaya? Sudah pulang tuh desa sini. Sudah pulang ke desa Sambi Bulu sini sama suami sendiri. Sama bapak saya itu ada bapak saya. Oh sama bapak, berarti waktu di Surabaya itu sama orang tua? Ya, sendiri. Waktu kerja itu sendiri ya? Setelah itu ceritanya apa saja tahu ya? Setelah Surabaya pulang ke desa, terus apa yang masih teringat? Saya disuruh pulang sendiri. Gerakan saya itu di Belanda itu pulang. Saya dikasih apa-apa itu tidak bisa bawa. Disuruh bawa pulang, nggak ada kendaraan gitu. Lalu mana? Nggak bisa. Pulang ke semua itu ada. Dikasih not tapi saya nggak bisa bawa. Itu Surabaya mana itu? Ya. Masih ingat? Tidak terpulang. Nah, maksudnya Surabaya itu apa sekarang itu di Gubeng apa di mana? Wilayahnya Surabaya mana dulu? Putran. Oh, ke Putran. Putran ke Jambon. Putran ke Jambon. Itu tahun 1916 tadi itu. Sudah itu. Aman. Terus yang Gestapo tadi itu gimana? Tahu nggak sejarah Gestapo sampean? Susah. Waktu pas itu. PKI lah ya PKI. Botol. Susah. Saya punya anak kecil-kecil itu. Tidak punya anak. Susah. Tapi malam itu suami saya itu melak kerja dulu nyari orang sini gak baik itu apa itu borok rumah dia deket Sungai. kali itu sungai deket sungai itu orang yang mau itu semua anak keren ada orang bener yang jangan segera mengerti sampai misalkan dulu tapi pada nyawa waras dan nyawa berumur bapak saya ya paling laras kabeh laras
Wak- Waktu itu punya anak berapa? Saya Ya, punya anak 6. 6. Paling besar usia berapa dulu? Kalau sekarang umur 10 apa 12 atau berapa waktu zaman Tahun segitu? 51 itu lah kelahiran. Kelahiran itu sih nama itu tahun 51. Tahun 51. Berarti anak pertama itu waktu itu lahirnya 1951. Yang kedua lupa ya. Langsung perang-perangan terus sini gitu. Terus lari-lari. Yang ini tuh sudah dor lari. Itu waktu dokter itu waktu perang itu ya, waktu perang Belanda itu ya. Dor ya. Pagi ini sudah dor lari semua. Perang. Semua karena sudah pada mati kaget. Terus tidak pernah jadi tentara Kasbulo atau apa suami atau sampean? Tidak pernah ya. Cuma tahu sejarahnya dulu itu seperti itu gitu ya. Nah, terus dulu ya ada, tapi sudah meninggal semua di sana. Kalau enggak punya apa-apa terus dulu, sepatu enggak punya, sarung juga rumah gurunya, sama bawa Tongkat tambur runcing. ibu bawa ibu kamari belajar buku kan tapi kletek ada masjid itu loh Ya, kletek masjid itu. jalan kali Oh, sampai depan sini. masjid itu sekarang kalau ya saya masjid itu waktu kalau saya siapa sih bersama Berarti masjid itu masjid kletek sejak zaman Belanda sudah ada ya. oh sudah kan baik ini jangan ini jumatan di sana kletek ini kali jumatan di masjid. Selain masjid kletek, ada lagi masjid yang zaman Belanda atau zaman ke Jepang yang masih ada. Ini yang masjid itu dah. Ya. Tahu itu di Lom, Long. itu lain Lom saya tidak tahu. Di Lom, Lom dekatnya sepanjang itu bisa. Ya. Terus ini kan hari merdeka sekarang ini. Ya, hari ini kan termasuk 17 Agustus. Jadi HUT RI ke-77. Nah, apa harapan atau kalimat-kalimat disampaikan kepada pemuda atau anak-anak dengan kemerdekaan ini? Tidak tahu, nek saya senang merdeka. Merdeka. Nek saya, dia tidak tahu anak-anak sekarang itu yang lain-lain. Dengan Bu siapa? Nama lengkap? Ya, Nama lengkap sampean siapa? dia, Ah, dia, ah. bapak nama Saniman. Bapak nama Saniman. Ibu tanya bisa enggak? Nah, Tapi masalah hubungan dengan itu umur berapa sampean sekarang? Ada 100? belum Belum. belum ada. Sama kurang, 90. tidak sama. 90. Ya, sama 95. Ya pemirsa, itu tadi kita bincang-bincang dengan Ibu TA yang waktu usia 16 tahun sudah menjadi pembantu di salah satu rumah Cina waktu itu zaman Jepang. Nah, setelah zaman Jepang dia tahu juga zaman Belanda, kemudian ada namanya Gestapo. Nah, itu tadi ceritanya. Nah, mudah-mudahan dengan cerita-cerita ini kita tahu sejarah atau nambah-nambah pengalaman sejarah lagi di wilayah Sidoarjo, Surabaya, khususnya di Desa Sambingulu.
Terima kasih, sampai jumpa di sini. Wassalam.